Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya untuk semuanya. Setelah beberapa lama liburan ya, kita refresh lagi. Nah, sekarang kita aktif kuliah untuk teknologi internet. Nah, pembahasan hari ini kita akan mengulas mengenai weblog ya. Jadi kita mulai aja untuk materi hari ini, yaitu mengenai weblog. Jadi weblog ini sebenarnya adalah website gitu ya, tapi website pribadi biasanya. Jadi website yang dipakai untuk seseorang atau pribadi kaitannya sama uh, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, kemudian diposting ya di weblog ini. Ya. Nah, jadi weblog ini sebenarnya ada nama lebih kerennya yaitu blog. Ya. Jadi sederhana sekali blog. Tapi kalau nanti hanya pakai blog aja, itu seperti bukan website. Gitu, ya. Nah, ini pertama kali dikenalkan oleh John Berger tahun 97. Jadi weblog itu sudah cukup lama banget ya. Ini sudah 2024. Kalau dari Desember 97 ya sudah puluhan tahun. Sudah lumayan lama. Nah, John Berger ini menggunakan istilah yang namanya weblog ini untuk apa? Untuk kelompok-kelompok website pribadi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, biasanya website pribadi ini sering diupdate gitu, secara berkala, secara kontinu. Karena biasanya ada yang ikuti. Website ini ada pengunjungnya, dan pengunjungnya itu biasanya seringnya berlangganan. Karena weblog ini isinya itu sesuatu yang diminati oleh penulis weblognya itu. Nah, kebetulan minatnya sama, maka kemudian yang lain pengunjungnya akan berlangganan ya, atau akan mengikuti website weblog ini. Nah, kelebihan dari website ini ya, khusus untuk weblog yang baru datang silakan langsung bisa buka. Ada komentar, ada feedbacknya itu, ya. Jadi apa yang ditampilkan di blog itu ada feedback, ya, ada komentar dari pengunjung. Nah, seperti kalau di Facebook gitu ya. Cuman kalau di Facebook itu uh, isinya lebih spesifik ya. Kalau di weblog ini basisnya web, kalau di Facebook itu berupa app ya atau aplikasi. Nah, kemudian tulisan-tulisan yang ada di weblog ini biasanya nanti akan ditampilkan urutnya terbalik. Jadi yang terbaru dulu, kemudian diikuti yang lama. Karena informasi-informasi yang terbaru atau postingan yang terbaru itu yang ditunggu ya oleh sekelompok orang yang berlangganan web ini. Gitu ya. Nah, kalau webnya berita juga sama ya, misalnya detik.com ya, atau dari Suara Merdeka misalnya, itu yang ditunggu adalah berita-berita yang terbaru ya. Meskipun mungkin ada yang mencari berita di apa waktu yang sudah lampau ya, jadi sudah terlewat, bisa di-searching berdasarkan tanggal untuk menemukan informasi berita itu. Ya. Nah, kemudian untuk aksesnya, ya, situs web ini biasanya bisa diakses oleh seluruh pengguna internet. Jadi tidak dibatasi. Kecuali di weblognya oleh pemilik blog ini, dia membuat supaya spesifik ya pengunjungnya. Jadi yang mendaftar saja yang bisa melihat informasinya. Itu tergantung dari pemiliknya. Tapi sebagian besar terbuka. Jadi tidak ada pembatasan pengunjung. Ya. Nah, supaya apa? Ya, supaya pengunjungnya jadi lebih banyak. Karena ini bisa AdSense ya. Jadi kalau Anda punya weblog, Anda bisa AdSense ke Google. Ya, bisa mendapatkan pendapatan dari blog melalui iklan. Ya, iklannya Google. Atau selain Google juga dari iklan yang lain juga bisa. Ya, dari beberapa website lain itu juga memberi layanan untuk iklan. Nah, nanti ketika iklannya diklik, itu akan dihitung sebagai AdSense. Ya. Anda akan mendapatkan fee ya setelah sekian dolar itu baru bisa
cairkan. Ya, seperti di YouTube juga seperti itu. Jadi weblog ini juga cukup lumayan ya kalau mau dicermati, kemudian bisa di. Nah, kalau kita artikan weblog itu sendiri ya, itu bisa dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada webnya dengan mudah. Nah, tadi saya bilang ada apa namanya itu eh, tema tertentu ya. Itu biasanya karena orang itu suka atau punya minat atau hobi tertentu. Nah, karena hobi itu banyak sekali, ada kemungkinan weblog ini akan berisi banyak sekali informasi terkait hobinya mereka. Mungkin kalau yang wanita ya suka masak-masak, nah itu nanti di blognya itu isinya tentang apa namanya masakan kuliner ya, kuliner di Semarang termurah, ya, kuliner Semarang terenak, gitu, gimana? Itu biar mereka sharing di sini. Ya. Nah, selain itu juga bisa berupa karya tulis ya. Karya tulis itu ngarang itu hasil penelitian nanti ditayangkan di weblog ya. Nah, hasil penelitiannya tidak melalui jurnal ya, tapi karena dia penulis-penulis yang masih muda biasanya atau penulis bebas ya, tidak terikat dengan akademik gitu, biasanya dia akan nulisnya di weblog. Ini nanti jadi tugas ya, masing-masing bikin weblog sesuai ini minat. Jadi Anda punya minat di mana? Karena kalau minat itu kan jadi passion ya. Kalau nanti nggak minat, bukan passion, itu seringkali apa? Bosen. Jadi kalau udah bosen tuh nanti bikin lagi udah males ya. Jadi Anda mulai sekarang mungkin sudah bisa menumbuhkan minat Anda untuk nantinya ke depan selaras dengan kuliah Anda ya sampai sarjana nanti menghasilkan satu apa ya produk atau menghasilkan sesuatu yang nanti justru bisa dipakai untuk bisnis Anda ke depan ya jadi mata pencaharian. Jadi tidak hanya sekedar misalnya jadi PNS misalnya gitu ya, tapi juga bisa wirausaha. Ya, ini masing-masing punya punya apa namanya cita-cita kan. Mungkin melalui weblog ini itu bisa disalurkan ya apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi minat Anda disalurkan lewat lewat weblog. Barangkali nanti ada pengunjung yang punya minat yang sama, jadi membentuk satu komunitas ya. Dari komunitas itu berkembang, kemudian menghasilkan misalnya ada ternyata riset ada produk yang dihasilkan ya, yuk bikin aplikasi ini gitu ya. Karena bidangnya komputer ya, bikin web ini, bikin aplikasi ini, dan itu misalnya masuk adsense atau dijual ya, nah itu laku bisa mendapatkan apa? Pendapatan dari sana. Sekaligus skripsinya mungkin bisa diselesaikan juga ya dari sini. Jadi itu passion. Jadi kalau udah passion tuh sudah suka gitu. Apa yang dilakukan itu sesuatu yang disukai apa namanya oleh pribadi seseorang. Nah, kemudian selain ada karya tulis tadi ada link internet biasanya. Orang kan biasanya nyari di internet itu kesulitan ya, cari di Google. Anda sudah nyari dulu, linknya ditulis di weblog, di posting situ. Ya, tempat wisata terindah di Semarang. Orang searching di Google ketemunya blog Anda, judulnya itu ketemu, diklik, nah berarti blog Anda dikunjungi melalui searching di Google. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi banyak berita-berita seperti itu. Kalau yang suka wisata biasanya isinya itu blognya tentang wisata. Yang suka kuliner blognya isinya kuliner. Ya. Suka komputer programming blognya isinya tentang itu. Ya. Suka fotografi isinya fotografi. Ya. Nah, maka di situ selain kumpulan link ada juga dokumen-dokumen yang jadi terkait dengan dokumen, foto, gambar, multimedia. Ada di situlah. Tergantung kesukaan ya. Kalau ingin mendapatkan aksennya yang lebih cepat mungkin ya kalau yang multimedia atau video itu biasanya ke YouTube ya karena kalau lewat blog itu kurang efektif. Kalau di YouTube ada kemungkinan orang bisa menemukan ya tanpa harus mencari itu di berandanya akan muncul itu ya. Nah, kalau diiklankan apalagi jadi kalau kita punya video kita iklankan itu nanti akan menjadi aksennya dari YouTube
ya, dia akan ditampilkan di setiap tayangan video yang ada di YouTube. Yang berbayar itu, yang di bawahnya itu progress barnya warna kuning. Nah, itu ada yang diiklankan. Ya memang kalau diiklankan ada biaya, tetapi akan menambah subscriber dan pengunjungnya. Ya itu kelebihannya kalau diiklankan ya. Tapi kalau nggak diiklankan harus di searching, dicari manual gitu, ya, dari YouTube-nya. Nah, seorang weblog disebutnya blogger. Ya, jadi yang membuat blog-blog itu, yang membuat website itu disebutnya sebagai blogger. Maka eh, sering kita mengenalnya blogger itu adalah aplikasinya punya Google, ya, yang namanya blogger itu. Ya sebenarnya itu contoh aja, satu contoh aja, karena ada yang lain, ada WordPress, ada EduBlog, ya, ada macam-macam. Jadi tidak hanya blogger ini. Nah, kebetulan blogger ini nama pembuat dari weblog itu keseluruhannya disebutnya blogger. Gitu. Nah, nama produknya dari Google juga blogger. Jadi sama. Nah, sehingga nanti melalui blog ini diharapkan kepribadian dari si pembuat tadi yang namanya blogger itu bisa dikenali, ya, berdasarkan topik apa yang disukai tadi. Ya, pengunjungnya nyari tadi misalnya pakai kata kunci di Google, ketemu di blognya Anda, wah ini cocok, isinya kok semua sesuai dengan minat saya gitu. Nanti dia subscribe, ya, kemudian di tag, ya, disimpan, nanti suatu saat mau dibuka lagi udah gitu, di Google Chrome-nya atau di browser gitu ya. Nah kemudian blog ini sifatnya personal ya, meskipun ada kelompok yang punya blog, ada ya mungkin 2-3 orang bikin satu blog itu ada juga. Contohnya yang dari mana itu, luar negeri, yang suka Indonesia, dia berkunjung 3 orang, dia bikin blognya tentang wisatanya dia gitu. Ya, jadi mengunjungi heritage gitu ya. Atau yang misalnya di desa-desa, ke rumahnya desa tertentu, ada makanan di desa itu dia cobain, sampai masuk ke dapurnya kayak gitu, masaknya gimana. Jadi mereka nggak canggung itu, meskipun itu di desa mereka suka, karena mereka akan mencari makanan dari desa di Indonesia. Nah itu sudah terkenal tuh ya, blognya sama YouTube-nya, nanti bisa dicari di internet ya. Nah, selain dari blog ini, ternyata blog itu juga berkembang gitu ya. Ada tulisan-tulisan yang menjadi pemikiran dari si blogernya, apa yang dirasakan bahkan ya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang dilakukan, tapi apa yang dirasakan itu juga ditulis di situ. Ya, sampai apa yang dilakukannya hari-harian. Satu hari itu bisa terisi dua, bisa terisi tiga, bahkan satu bulan itu bisa 30 beritanya tentang dia. Dia mengunjungi di mana, mungkin 1 mingguan ya, berarti dalam 1 bulan itu mungkin 4 sampai 5 artikel masuk di situ. Dia seorang misalnya pendaki gunung ya, setiap minggu dia naik gunung hari Sabtu. Nah, dia cerita dari mulai berangkatnya sampai naik di gunung mana, pengalamannya bagaimana, foto-foto yang di situ panoramanya diambil, diposting di blog. Nah, orang yang suka naik gunung akan suka ya dengan berita-berita seperti ini. Oh, kalau di gunung ini startnya dari sini ya. Nanti ada apa namanya itu, titik-titik tertentu yang menjadi perhatian ya. Jangan sampai lewat yang di titik ini karena ini berbahaya, jurangnya seperti ini. Jadi tahu dulu ya. Karena orang sudah pernah menguji di sana, di-share melalui blognya ya. Nah ini kan tidak semua website punya kayak gini, kecuali orangnya berpengalaman ya, jadi pernah melakukan, kemudian mereka mau sharing. Kalau nggak sharing ya nggak akan ada itu di websitenya ya, di blog itu ya. Nah lalu berikutnya, perkembangan berikutnya, blog ini bisa menjadi diary online. Kadang kalau anak SMA ya, anak SMP itu nulis ya, di buku kecil, hari ini ya sedang I love you isinya apa ya, sayangku apa itu rahasia ya, sampai bukunya dikunci, digembok gitu ya, orang tuanya nggak boleh. Nah ini kalau ini sekarang diary online ya, jadi diarinya yang tadinya digembok, dikunci, dibuka gitu ya. Bahkan semua seorang sekarang ini ya, seorang tuh punya pengalaman yang privat tapi disampaikan secara publik juga, akhirnya dibuka gitu. Contoh misalnya ada yang dulu seorang wanita gitu ya, mantan supranatural, sekarang menggunakan jilbab, sudah apa taubat,
Sekarang banyak membantu orang. Nah itu pada saat dia di masa hitam, di masa kelamnya itu, ya diceritakan semua bagaimana caranya, siapa yang datang itu diceritakan semua dengan itu. Padahal ini sebenarnya itu apa? Privat. Ranahnya ranah privat. Tapi sekarang menjadi edukasi. Ya, jadi niatnya dari si apa penyampai informasi itu untuk edukasi nih kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Ya, seperti itu. Nah ini contoh ya, dan tentu banyak yang lain yang lebih di apa kendaraan misalnya, ya siapa itu Ridwan Hanif Rahmadi, ya orang Semarang kan. Nah itu dia seringkali sharing apa mengenai mobil gitu ya, mana yang ekonomis, yang harga ekonomis, ya yang hybrid ekonomis merek apa gitu ya, nanti diulas di situ. Tapi itu di YouTube kan, mungkin bisa ditaruh di blog juga, ya videonya dilingkan, jadi dari YouTube dilingkan ke blog, ya bisa dimainkan apa namanya eh, apa namanya up di atas up ya, jadi tidak harus ke YouTube, videonya langsung dimainkan di blognya bisa, atau berupa link ya. Diklik nanti keluar dulu dari browsernya lalu ke YouTube dimainkan di gitu ya. Nah banyak cara ya, jadi di sini kalau kita lihat di hari ini sudah menjadi bagian yang apa banyak dilakukan oleh blogger-blogger, ya jadi diary online gitu ya, ya. Nah kalau dari jumlahnya gimana ya, jumlahnya itu cukup banyak ya ini, kalau kita lihatnya itu dari Alex Sareng ya. Ini dulu saya lihatnya di Alex Sareng itu ada 5 jutaan sekian, 5.612.854. Sekarang sudah 15 juta. Ya, terakhir kita cek sekarang sudah ada sekitar 15 juta. Nanti kalau kita cari di Google gitu ya, blog gitu ya. Blog. Ya. Ada berapa nih sekarang nih? Nah, ini ya. Nah, ini yang blogger yang tadi saya ceritain ya dari Google. Ini informasi tentang blog. Tapi kalau blognya ditambahi dengan misalnya blog apa? Kuliner. Kuliner. Nah, itu muncul ya. Ada anakjajan.com. Ini blog makanan ya. Kayak apa misalnya kita isi, kita buka. Ini yang dari blogger, tapi blognya blog kuliner ya dari Bandung misalnya. Ya kita coba lihat seperti apa, apakah update dan nanti ini niat sekali ya, karena apa dia bikin domainnya apa ini berbayar ya, jadi bukan yang free. Anakjajan.com isinya tentang pasti kuliner ya, sini ada macam-macam, ini lengkap sekali saya kira. Ini internasional bahkan ya, di Indonesia kuliner di Jakarta gitu, kemudian di Tangerang, di Bali. Kita coba buka di Jakarta Pusat. Nah ini niat sekali nih. Kalau begini kan yang suka Google jadi dapat informasi lengkap nih. Dia di Jakarta misalnya ya. Kalau lokasinya dia cari di tempat lain pun mungkin ada nih. Oh ini tempatnya seperti ini. Ini kalau bukan dari blogger agak susah sih. Ya didapatnya. Misalnya dari berita gitu agak susah. Mungkin kalau Tribun mungkin ada ya satu dua. Tribun. Tribun itu kan cukup banyak ya. Nah, kayak gini. Jadi sudah tahu dulu lokasinya, kemudian kulinernya apa, terus memutuskan, yuk ke sana. Tapi kalau belum tahu tempatnya, belum tahu kulinernya seperti apa, ya jadi nggak bisa memutuskan dengan cepat gitu. Kalau mau janji ya. Contoh di Jepang, wah, ini sudah kemana-mana ya mungkin ya. Anakjajan.com, wah ini di Jepang. Namanya Matcha Green Tea. Ya, sukanya yang ekstrim-ekstrim ya. Saya
kemudian ini ada ini tempatnya di Jepang, bahasa Inggris ya. Ini kalau sudah di monetize ya, ini akan dapat fee lumayan. Jadi ada pasang iklan di sini dari iklannya Google. Tapi kayaknya ini belum kita dapatkan ini ya, iklan-iklannya ya. Tagnya aja itu sangat bagus ya, lengkap ya. Ini tag-tagnya. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu ya, kata kunci, tag itu penanda kata kunci ya. Misalnya apa? Petunjuk visa ya. Nanti kita klik tampilannya seperti ini. Jadi kalau di Google dicari petunjuk visa akan mengarah ke sini. Karena ini adalah tagnya. Nah, jadi kaitannya sama hari ya, ini berarti apa nih? Bulanan ya. Monthly diary. Jadi yang disebut diary ya, harian. Nah, ini monthly yang bulanan, diary yang bulanan. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau bikin ini, nah ini yang tadi saya sebutkan ini, up in up ya, YouTube ya. Nah, kita mainkan langsung dari sini tanpa harus mengunjungi YouTube. Gitu ya. Oh, ini makanan apa? Snack. Wah, ini suka. Nah, ini banyak ilmu ya di sini. Oke, kalau mau travel juga ada partnership. Nah, ini kalau mau berpartner, ya, nah, mungkin nanti bikin konten ya di YouTube. Ini partnership tuh iklan di sini nih. Ya, nah ini bisa iklan di sini. Dia sebutkan di Instagramnya sudah 170.000. Update terakhirnya cuma 2016 ya. Wah, berarti udah terlalu lama nih. Sekarang 2024 ya. Tapi sudah selengkap itu. Gitu. Apalagi kalau di 2024. Mungkin sudah terlalu banyak yang dikunjungi. Jadi habis tuh informasinya. Ya, jadi sudah terlalu banyak ya. Nah, ini contoh lain blog kuliner yang sederhana ya. Nah, nanti kira-kira Anda akan bikin seperti ini. Ini yang di blogspot nih. Ini kan kayak diary ya. Nah, bentuknya diary. Ya, nah ini dia tulis di diary, ada gambarnya, ada fotonya, gitu ya. Nah, ini berita-beritanya ada di sini. Ya, ini di tahun 2012 ada 7 ya, hanya Februari sama Januari. Maret, April sampai Desember nggak ada info. Jadi kalau blog itu biasanya tercatat seperti ini. Nah, ini misalnya Januari 2012, dia kemana nih? Ada 7 nih. Sop kaki sapi dan babat khas Jakarta Cibadak. Oh, asik ini sop kaki sapi kayak apa? Nah, pengunjungnya yang sudah langganan juga. Oh, kayak gini. Tempatnya oh di Empera kaki lima. Yuk datang gitu ya. Ya sudah ada informasi. Gitu ya. Nah, nanti Anda saya tugaskan bikin ini. Boleh di blogspot, boleh di edublog, ya silakan Anda buat, tapi harus yang sesuai minat. Ya, sesuai minat, jangan yang di luar minat. Ya. Kalau Pak, saya tuh laki-laki cowok tapi suka masak itu gimana ya? Jadi kopi kan, jadi chef ya. Terus Pak saya perempuan tapi suka traveling, nggak apa-apa, bersepeda misalnya. Hobinya apa? Bisa multi tema tidak Pak? Boleh. Ada bisa misalnya multi tema. Nggak hanya kuliner tapi yang lain. Misalnya hobinya cuma 5, ya, hobinya banyak. Ada olahraga, ada kuliner, ada apa? Masukin aja di situ. Ya, bisa. Ini ya, jadi sudah tahu gambarannya. Oh, website blog itu seperti apa. Jadi agak beda dengan website-website yang lain. Ya. Ya, next ya. Nah, lalu fungsi dari weblog itu apa? Ya, ini ada beberapa fungsinya. Bisa sebagai media sarah, artinya si blogernya itu menulis pengalaman hidupnya, tapi nggak mau ada feedback, nggak mau ada komentar. Saya mau sharing aja, tapi jangan dikomentari ya. Nah ini ya, contoh yang ini ya. Jadi nggak bisa memberikan komentar. Tapi ada yang dua arah ya, media dua arah. Nah, kalau media dua arah, ini berarti artikel yang jadi blog bisa dibaca,
kemudian bisa dikomentari gitu. Ya mungkin nanya kalau sekarang gimana itu perkembangannya, itu kan blog sudah 2 tahun yang lalu, kalau sekarang masih ada atau sudah pindah, ya misalnya restonya tadi ya sudah pindah, dia cek masih ada kok gitu. Itu ya, ini yang blog 2 arah. Tapi ada juga yang blog itu sebagai eh, apa namanya, berfungsi untuk berbagai macam tujuan. Ya, ini sama persis dengan yang 2 arah, ya. Tetapi dia bisa digunakan untuk berbagai macam konten. Ya, isinya itu bisa pendidikan, bisa promosi barang, ya, bisa juga untuk pengiklan dan sebagainya macam. 2 arah, tapi informasinya itu banyak. Jadi tidak dibatasi itu cuma satu bidang atau satu tema gitu ya. Tapi bisa diisi dengan berbagai macam. Lalu ada yang namanya blog pendidikan, berarti isinya tentang hal-hal yang terkait dengan bidang ilmu tertentu atau punya pengalaman-pengalaman tertentu di bidangnya di share ya. Ada promosi produk dan jasa, jadi jualan tidak harus pakai toko online, jualannya lah pakai blog ya, karena di blog itu juga bisa ditambahkan e-commerce ya. Jadi kita bisa nambahkan modul di WordPress, itu namanya e-commerce. Jadi nanti ada katalog-katalog itu. Isinya ya blog, ya jualan gitu. Berarti dia promosi. Baik itu promosi barang atau jasanya dia, misalnya jasa menawarkan jasa apa gitu ya, melalui blognya. Nah, saya sarankan Anda juga mulai ini ya, membuat apa, branding ya. Nah, ini. Ya, bisa lewat ini ya. Misalnya SID karena bikin ini self branding ya, isinya sebenarnya adalah medsos-medsosnya punya Anda, ada WhatsApp-nya, ada email Anda di mana, LinkedIn ya, mungkin Facebook-nya, Twitter-nya ya. Misalnya saya ini ketemu ya, ini punya saya misalnya, saya mau WA-nya Pak Wiku di mana, ini klik aja WhatsApp, nanti akan diarahkan ke API-nya WhatsApp. Kemudian lanjut chat, nah ini langsung WhatsApp dengan saya, gitu ya. Nah jadi ini bermanfaat untuk self branding supaya nanti yang di blog-blog itu kalau misalnya mau menghubungi itu gimana? Karena sekarang banyak media sosial, tidak hanya satu feedback yang ada di blog itu, tapi bisa menggunakan media sosial yang lain. Ya. Contoh di LinkedIn ini ya. Ini saya sarankan Anda juga punya akun LinkedIn, mungkin mulai sekarang ya. Anda sudah dapat banyak mata kuliah, terus sudah praktek, lalu sudah dapat skill, kemampuan, bikin akun di LinkedIn untuk nanti Anda bisa apply pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan yang sesuai dengan Anda itu nanti Anda bisa apply di sini. Ya. Nah, di sini banyak informasi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ya. Nah, ini Anda bisa nulis profilnya juga di sini. Nah, ini juga contoh blog tapi memang dikhususkan untuk pekerjaan. Ya. Contoh misalnya ini ada notif ya. Nah, ini ada pekerjaan di sini. Nah, ini kalau Anda sudah mulai punya sejak awal gini, nanti lulus, skill Anda sudah tulis banyak di situ. Nah, ini ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-apply. Ya, kita tampilkan semua. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan, ditawarkan di sini nih. Nah, ini di Surakarta, Jawa Tengah, gitu ya. Terus Anda bisa mendaftar ya, misalnya di sini yang dicari 11 sampai 50 karyawan penyedia jasa pembelajaran online, ini berarti e-learning ya. Nah, nanti Anda bisa klik ini, melamar mudah. Klik. Jadi nggak perlu apa tuh, bikin surat lamaran, terus masukkan di dikirim, atau datang antriannya banyak sekali, ya. Bikin aja di sini di LinkedIn, ya, masuk blog Anda, nanti Anda bisa melamar. Misalnya ini ada lamaran di BINUS, ya, Bina Nusantara, contoh ini ya.
guru sosiologi. Ini syarat-syaratnya. Biasanya di bawah juga ada informasi syarat-syaratnya. Kemudian bisa melamar juga, gitu ya. Sudah 34 pelamar. Bahkan Anda bisa lihat berapa pesaing lamarnya sudah ada berapa, gitu ya. Terus Anda juga bisa belajar meningkatkan skill atau kemampuan ya. Nah, dari jaringan misalnya. Nah, ini, kalau ini teman-teman kita ya, nanti dia posting apa ya muncul di sini. Ya. Jadi ini lebih banyak untuk pekerjaan. Ya, jadi lebih banyak untuk pekerjaan. Kalau di halaman utama, ini mirip-mirip Facebook itu, ya, postingan dari teman-teman kita, ya, atau kolega-kolega kita di sini, ya. Nah, ini misalnya saya ikut gabung di sini, gitu ya, di grup ini tentang artificial intelligence, ya. Nah, semua teknologi AI yang terbaru, saya bisa dapatkan informasi. Ini kalau di Facebook mungkin agak susah, tapi kalau di LinkedIn Anda bisa cepat dapatkan. Di blog agak susah juga, ya. Nah, silakan Anda bisa ini yang terbaru-terbaru ya. Ya, dia scan. Nah, dia menyalakan speaker dari HP. Ya, keren ya. Ini yang Indonesia ya. Oke, jadi ini contoh ya untuk personal branding, ada SID, ada LinkedIn ya. Silakan nanti bisa mulai bikin ya, apa namanya akunnya untuk menarik minat ya tadi ya yang punya minat yang sama ya bisa menarik minat orang lain untuk bergabung di blog itu. Nah, blog yang baik sebenarnya bisa menimbulkan inspirasi bagi pembacanya. Jadi kalau Anda baca blog, Anda terinspirasi, itu blognya bagus. Ya. Tapi kalau isinya nggak menginspirasi, mungkin baca aja udah lupakan ya. Tapi kalau blog yang bagus biasanya itu menginspirasi. Akhirnya apa? Mengikuti. Akhirnya apa? Dia bergabung, kemudian kolaborasi sampai menghasilkan sesuatu. Biasanya seperti itu. Karena apa? Menginspirasi uh, sesuatu yang apa bisa dilakukan uh, mencontoh dari apa yang ada di blog itu gitu ya. Nah, kemudian kalau tulisannya bagus, jadi ya memberikan efek yang bagus, tapi kalau isinya tadi yang negatif ya efeknya bagi pembaca blognya negatif ya. Melalui blog kita juga bisa menjaring network ya. Jadi menjaring jaringan orang-orang yang benar-benar suka. Tapi mungkin blog ini sekarang ini sudah beralih ke Facebook sama Twitter ya. Jadi dulunya memang blog ini sebelum Facebook sudah ada. Tapi begitu ada Facebook kayaknya blog mulai ya nggak begitu banyak tapi tetap berkembang gitu. Cuman pengguna Facebook lebih banyak ya daripada blog ini. Jadi kan 5 juta sekian. Terakhir kemarin saya buka itu ada 15 juta sekian. Nah, udah banyak sekali 15 juta ya. Sangat banyak. Nah, untuk jenisnya dari blog itu banyak ya macam-macam. Jadi ada blog politik biasanya berita tentang politik, aktivis ya, kemudian kampanye gitu biasanya. Lalu blog pribadi yang tadi kita sudah bahas ya, buku harian online biasanya blog pribadi. Blog dengan topik tertentu ya, ada pembahasan di topik tertentu saja, nggak mau bahas yang lain, fokus di satu topik. Blog kesehatan itu isinya tentang berita-berita kesehatan, ya menjaga kesehatan. Kemudian blog sastra isinya tentang literasi ya sastra, ya membaca sastra. Kemudian blog perjalanan ya, jadi ya kalau ada cerita tentang traveling, dia bikin blog traveling, dia sharing di blognya ya. Lalu ada blog riset, ya ini biasanya akademis ya untuk guru, dosen ya atau peneliti gitu ya, isinya tentang hasil-hasil riset ya. Lalu ada blog hukum, isinya tentang hukum ya. Kemudian ada blog media yang isinya tentang bahasan media massa ya. Kemudian blog agama ya mungkin isinya nanti
bidang agama, religi, ya, kemudian pendidikan, ya biasanya oleh guru, oleh dosen dan pengajar. Lalu ada blog kebersamaan. Nah ini yang tadi saya sebutkan lebih dari satu orang punya satu blog, satu kelompok, ya. Terus ada juga blog petunjuk atau directory, isinya kumpulan blog lain. Nah, itu blog directory ada ini. Ya, ada searching misalnya mau cari blog tentang kuliner, itu nanti dikelompokkan. Ya, kalau yang tadi kan memang kuliner saja, tapi kulinernya di berbagai negara itu. Terus di Indonesia ini di berbagai kota. Tapi kalau yang blog directory tidak hanya kuliner, bisnis, tentang komputer, nah apa saja kesehatan, semuanya terblok di situ. Nanti ketika diklik, dikunjungi di kesehatan apa saja, nanti muncul tuh masing-masing blognya. Ada ratusan, pernah saya buka ya. Nanti kita lihat di contoh pemberitaan. Terus ada juga blog tentang ejawantah ya. Biasanya pengejawantahan yang susah itu sesuatu yang sifatnya supranatural nih contohnya. Sesuatu yang fokus di luar manusia. Ya. Itu supranatural itu kan mengejawantahkan sesuatu yang kita tuh nggak mudeng. Tapi terjadi gitu. Itu namanya blog pengejawantahkan. Ya. Kemudian ada blog yang mengganggu ya, spam. Nah, biasanya ini dipakai untuk promosi tadi ya, bisnis afiliasi. Biasanya dia iklan, ya nanti diklik, ya iklannya itu mengarah ke marketplace. Gitu. Nah, dia berafiliasi sebenarnya, dia ganggu gitu. Nggak ditampilin melalui iklan yang seharusnya, tapi dia tiba-tiba muncul di situ aja. Gitu. Karena mungkin blog kita free, blog kita gratis. Tapi kalau kita punya domain yang tadi, ya nggak akan muncul itu iklan. Ya selamanya nggak akan pernah muncul, kecuali kita memasang iklan tersebut. Ya, baru akan muncul. Lalu cara menemukan blog gimana? Ya kita bisa cari di Google ya. Ada berbagai macam tema, beraneka macam blog. Ya kita bisa cari di Google ya, seperti ini. Ini misalnya blog ilmu komputer. Ya ini berapa nih? 20 juta. Waktu pencariannya 0,43 detik. Nggak ada satu menit, nggak ada satu detik sudah ditemukan 20 juta tentang blog ilmu komputer ini macam-macam ya. Ini Zenius.net blog ya. Zenius.net ini masih sama dunia ilkom, blog dunia ilkom dan seterusnya sampai bawah. Ini ada teknologi. Itu ada 20 juta link kayak gini tentang ilmu komputer. Ya, bidang Anda kan. Nah, terus eh, tahapannya gimana? Nah, ini tahapannya ya. Ada buka browser dulu, apakah Mozilla, apakah Chrome, ya. Ini kemudian buka Google, ketikkan kata kunci tadi ilmu komputer, ya. Nah, Anda bisa mendapatkan ini tadi 20 juta 400 blog tentang ilmu komputer ini. Kemudian bisa juga menggunakan yang tadi ya, blog directory, namanya ini blog katalog. Nggak perlu buka apa namanya Google, langsung aja ke blogkatalog.com. Nanti isinya berbagai macam blog. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, tentang bisnis dan teknologi, ya. Ada bisnis, ada karir, ada finansial, ada hukum, ada real estate. Nah ini contoh-contoh blognya. Ya ini kalau diklik nanti mengarah ke blog ini yang bikin blog. Namanya blog katalog. Isinya tentang blog semua. Blog isinya blog. Ya direktori dari. Nah, kemudian bagaimana kita register atau mendaftar untuk bisa mendapatkan layanan hosting blog? Ya, ada berbagai macam. Jadi ada beberapa layanan yang paling utama ini yang paling sering ditemukan yaitu Blogspot ya. Kali ada searching di Blogspot, ada di WordPress juga ada. Kunjungi pakai Google Chrome ya. Ada ini contoh yang lain Infinity Freenet. Ini gratis semua ya. Jadi nggak dikenakan biaya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita akan mengupload file-file blog kita di web hostingnya ini. Jadi kita harus daftar dulu. Ya. Nah kalau di Blogspot tuh biasanya kita uploadnya lebih mudah ya dibandingkan kalau pakai yang misalnya seperti ini Infinity Free gitu tuh nanti harus ada cPanel atau control manager yang harus kita atur sedemikian rupa untuk domain dan hosting yang kemarin kita sudah bahas ya tentang domain dan hosting. Nah, sehingga kalau kita sudah mengunggah halaman-halaman weblog ke penyedia hosting, ya, maka bisa diakses ya 24 jam setiap harinya. Kalau sudah diupload ya.
Nah, selama penyedia layanan hosting dari blog ini menyediakan halaman blog tanpa proses pengunggahan, nah ini yang paling banyak dipilih. Karena apa? Nggak perlu upload satu persatu, bahkan aplikasinya udah ada di situ. Contohnya ya, misalnya kita buka aja misalnya ini yang harus mengunggah alamatnya ini ya, infinityfree.net. Nah ini Anda bisa daftar di sini. Ya, langkah-langkahnya Anda ketik dulu infinityfree.net, lalu Anda aktifkan browsernya, kemudian ada sign up ya, daftar. Nah, cara daftarnya di sini tahapan berikutnya ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, membuat blog. Bentar ya. Nah, ini. Karena ini materinya cukup panjang, sebenarnya ini bisa dicoba di lab ya, di komputer Anda langsung. Ya. Ini yang tadi lanjutan. Mungkin saya berikan sekilas ya, supaya menjadi gambaran ya bagaimana caranya. Nah, ini Anda nanti sign up ya, diisikan di sana email ya, kemudian passwordnya 2 kali, Anda setuju, centang, saya bukan robot, kemudian centang. Ya, ini diisi semua ya, tahapan ini 1 sampai 5. Terus kemudian nanti akan dikirimkan ya kalau pendaftaran berhasil ke alamat email yang tadi Anda daftarkan ya. Jadi ini misalnya saya ke migun25@gmail.com ya. Nah, nanti saya buka email saya ini ya. Ini verifikasi dulu supaya blognya aktif ya. Nah, Anda cek nanti masuk di bagian kotak masuk. Tadi namanya apa? Infinity Free ya. Anda klik di sini di Infinity Free. Terus nanti isinya di sini ada verify. Anda verifikasi dulu. Klik verifikasi ya. Nah, setelah diverifikasi nanti akan aktif nih blognya ya. Jadi setelah proses verifikasinya berhasil akan ada notif dari email yang tadi ya. Kemudian kita membuat akun baru gitu ya di sini. Nanti akan diarahkan ke sini langsung ya. Yang dari Gmail nanti kalau Anda klik aktivasi nanti akan mengarah ke sini langsung. Ya. Nah, ini kita bikin akun baru ya. Kita bikin akun baru. Ini salah satu contoh, karena nanti ada di EduBlog, ada di Blogspot. Anda sudah punya di Blogspot, Pak? Saya lanjutkan aja. Nggak usah bikin baru. Dulu sudah punya di EduBlog, lanjutkan aja. Nggak usah bikin. Ya, tinggal dilanjutkan. Nah, ini kita new account ya. Ini contoh yang kita nanti harus upload nih ya, atau install. Nah, misalnya saya mau pakai namanya ini, Gansky. Biasanya kalau domain free itu dia sudah ada nama domainnya di belakangnya. Ya, ini ada beberapa pilihan, ada 3 atau 4 ya. Ya, nah ini kalau yang ini cukup besar. Jadi nanti alamannya jadi gini, misalnya Miguna ini Gansky gitu ya, .epizai.com, blognya jadi gitu. Misalnya Tono gitu ya, .epizai.com. Ini epizai nggak bisa dirubah karena ini yang memberikan layanan free. Loh, kan tadi kan namanya Infinity Free ya. Infinity Free itu domain utamanya. Ya, dia punya subdomain ini yang dipakai untuk blog. Bahkan lebih dari ini ya, ada beberapa ini. Kalau diklik itu nanti ada sekitar 4. Nah, pilih yang paling pendek ini. Pilih yang paling eye-catching, mudah diingat orang. Jangan yang panjang-panjang belakang. Ini susah ya. Kita sendiri susah, tapi orang lain itu pengunjungnya susah ini. Nah, kemudian subdomain ya. Nah, setelah subdomain nanti di sini akan diberikan informasi bahwa nama tadi itu available ya. Ini ya, gansky.epc.com. Kalau tadi namanya nggak available, ini nggak hijau. Ya, jadi harus ganti nama Gansky-nya. Kenapa? Sudah dipakai oleh orang. Ya, silakan nanti diganti. Nah, kemudian kita isi di sini ya website untuk ganskyepc.com.
kemudian kita masukkan password, ya. Kalau username ini otomatis jadi dari user tadi, ya. Ini passwordnya, kemudian centang I'm not robot, saya bukan robot, lalu create account. Nah, setelah itu akunnya jadi nih, ya. Your account has been created, berarti sudah jadi. Namanya ini, nama user Epis 24 sekian. Pak nggak bisa milih ya? Ya, karena kita dapat layanannya free, gratis. Ya. Nah, kemudian kita pilih ini ya, open control panel. Nah, ini control panel yang kita pakai nanti untuk membuat blognya. Nah, nanti tampil seperti ini. Ya, setelah diklik control panel, Anda harus approve. Ya, Anda setuju di sini ya. Saya approve. Hai nama user yang tadi, ya. Please click approve below to allow us. Ya, klik approve. Ya, Anda setuju. Kemudian baru tampil ini control panelnya. Nah, Infinity free. Ini control panelnya. Nah, dari control panel ini nanti kita bisa mengatur nama dari hostingnya ya. Jadi kita upload file-filenya hosting ya di sini. Ya, namanya ini Softpulos App Installer. Ini kita disediakan fasilitas install aplikasi langsung tanpa upload. Ini yang bagusnya ini Epicel ini ya, atau Infinity ini aplikasinya sudah ada di server, Anda tinggal milih nanti diinstalkan. Dan beda lagi kalau nanti hosting, Anda harus upload dulu dari komputer Anda, naikkan ke sana aplikasinya, disetting dulu, baru bisa aktif. Itu kelamaan. Kalau Blogspot lebih mudah lagi, daftar langsung udah jadi blognya, betul nggak? Pilih temanya dulu ya kan, terus diisi artikelnya gitu yang sudah punya di Blogspot. EduBlog juga lebih mudah, langsung jadi juga ya. Nanti saya berikan yang modulnya yang EduBlog juga di share aja di grup ya. Nah, klik Softpulos, misalnya saya mau milih, nah ini aplikasi untuk webnya ya, ada WordPress ya, ada Joomla, ini ada Abante, ini untuk jual beli ini ya, e-commerce ya. PrestaShop ini untuk jual beli, dikasihkan free semua ya. Tinggal kita klik nanti diinstal. Contoh, saya milih di sini WordPress ya. Nah, ini versi dari WordPress-nya 52, kemudian klik ini aja langsung install. Nah, nanti aplikasi WordPress-nya akan terinstall. Nah, seperti ini. Ya, ini versinya. Kemudian ini dikosongkan aja ya. Ini HTTP. Karena ini adalah untuk nama domain supaya tidak jadi subdomain. Ya, dikosongin aja https:// ini nggak usah diisi. Nah, alamat domainnya kita tadi ini gansky.fec.com. Nanti ketika diketik di browser alamat ini, keluarlah blog kita setelah WordPress-nya ini diinstal ya. Nah, kemudian kita beri nama situs blognya, misalnya Migunani Blog. Set description-nya misalnya Flying with the Wind Wings ya. Slogan ini ya. Kadangnya kita punya slogan kita apa? Ya, misalnya, masih slogannya apa dalam hidup? Pasti ada, itu kan yang nanti akan mengantar kita yang slogan hidupnya. Apa? Ya? Belum punya, jadi bikin, ya. Cari. Ada, masnya apa slogan hidupnya? Oke, masnya belum. Belajar. Slogan hidupnya apa? Ada ya, nanti cari ya. Mas belakang. Enggak harus. Ini saya ini ya. Ini. Apa itu? Flying with the wind wings. Terbang dengan sayap angin. Berarti nggak perlu sayap dong. Kan ngikut angin. Tahu maksudnya ya? Mau milih kemana aja gitu. Terserah kamu ya. Jadi sesuai apa yang kita suka, ini di mana aja. Dan terbang itu ringan, kamu nggak perlu menepakkan sayap, ikutlah angin karena angin akan membawa. Dulu slogan saya ya, cari ya slogannya masing-masing ya. Oke. Nah, kemudian kita isi admin usernya ya, kita kasih nama di sini. Ya, misalnya Migunani gitu. Nah, ini admin password ini harus yang strong ya. Nanti di sini kalau warnanya hijau ini strong. Artinya passwordnya kuat. Password yang kuat itu bagaimana? Ada angka, ada huruf, ada simbol, jadiin satu.
agak panjang ya, biar hacker-hacker tuh nggak bisa masuk sini. Ya kalau udah bisa masuk ya akun Anda nanti bisa diubah passwordnya. Nah, ciri-ciri yang lemah itu nanti warnanya merah ya atau kuning. Di sini kan 100 dari 100 ya. Artinya ini kuat passwordnya. Ini yang saya tulis itu panjang, tapi nggak terlalu panjang. Terus admin emailnya kita tulis di sini, bahasanya pakai bahasa apa? Ini pilih Indonesia aja. Nah, kemudian milih temanya, ya temanya yang seperti apa. Nanti akan tampil di sini temanya. Ini masih loading ya, Tukul Arwana ini masih loading. Ini nanti keluar tema-tema gitu, pilih salah satu, kemudian klik ini. Ya. Nah, setelah terinstall, ini prosesnya ya, progres installnya baru 10% nih, nanti sampai 100% sini. Tunggu sampai 100%, ya, jangan keluar dulu. Nah, setelah install selesai 100%, ya, congratulations, Anda berhasil ya, selamat, software was installed successfully. Jadi softwarenya sudah diinstal dengan sukses ya. Nah, nanti ada dua halaman web. Yang pertama langsung ke ini, ke blognya, tadi yang namanya gansky.epc.com. Yang kedua di bagian adminnya, yaitu di gansky.epc.com/wp-admin. Nah, yang kedua ini dipakai untuk ngatur isi artikel blognya. Gitu. Kalau yang ini langsung mau melihat tampilan web. Nah, ini klik kanan open in new tab ya. Jadi dua-duanya dibuka. Ini ada klik kanan di sini, lalu pilih open in new tab. Terus di sini klik kanan open in new tab, nanti akan tampil. Ya, nanti Anda login, masukkan password yang tadi. Gitu ya. Nah, ini kalau ke halaman websitenya yang nomor 1 ini, ganskyepc.com ini, ya, tampilannya seperti ini. Biasanya kalau masih baru kayak gini, hello world, halo dunia, gitu. Ya masih kosongan kayak gini, welcome to WordPress gitu ya. Nah ini nama usernya ya. Jadi, kalau ke administrator atau administrasi nanti tampilannya seperti ini, ada menu-menunya di sini. Misalnya untuk ngatur posting artikelnya, mau ngisi artikel apa, mau merubah tampilan situsnya, sesuaikan situsnya ya, mau nambah media, gambar, video apa, klik di media, nanti diupload. Pada saat membuat posting artikel, medianya bisa dimasukkan. Gitu. Ya. Nah, lalu misalnya kita masuk ke artikel yang pertama nih untuk merubah tema ya. Ini temanya dulu ya. Jadi Hello World, Anda pilih ini, yang klik ini ya. Sesuaikan situs Anda ini, Anda klik, terus dirubah temanya. Nah, jadi kayak gini, kita milih temanya. Ini macam-macam nih temanya. Jadi sudah ada tampilan desainnya. Kira-kira gitu. Ya, nah pilih salah satu. Nanti kalau mau lihat dulu bagus tanda gitu ya, daripada di apply dilihat dulu. Oh kurang bagus, cari yang lain. Mau cari juga bisa di sini temanya di sini. Mau tema apa misalnya tentang apa gitu. Kuliner, ada tulisannya di situ kuliner. Nanti website dengan tampilan kuliner itu bagus-bagus. Ya, yang suka apa misalnya otomotif ya nanti pakai di situ. Lalu bisa diisi ya. Nah setelah itu kita bisa ngatur yang lain ya, ada identitas situsnya ya, atau kita mau bikin artikel baru gitu ya. Kita di nama blognya, tadi yang slogannya tadi ya, klien with the win mau ganti ya gitu ya. Tadi waktu install salah atau belum diisi tadi ya. Nah, terus Anda bisa atur di sini ya di bagian ini, di slogan ini nanti ada di menu itu ya. Terus temanya, ini tema gelap, jadi kan tema terang ya. Ini backgroundnya langsung hitam. Terus di sini kita mau membuat artikel baru di sini ada menu ya dari dashboard. Pilih ini, buat post blog pertama Anda. Klik. Nah nanti di sini tuliskan judulnya apa, artikelnya. Kalau mau ada gambar masukkan di sini ya. Nah nanti kalau sudah berhasil hasilnya seperti ini outputnya kayak gini. Kalau mau ditampilkan lengkap jadi kayak gini. Nah ini artikel yang tadi yang pertama saya ya, dari ya. Mahasiswa-mahasiswa kakak kelas Anda yang dulu blognya bagus-bagus ya. Saya kolak ya ada sekitar 50-an blog, 100 mungkin ya. Macam-macam isinya dan desainnya bagus-bagus. Ya mungkin sampai sekarang ya masih di ya. Nah, tugas Anda nanti silakan Anda bikin blog ini ya. Boleh pilih bebas yang sudah punya lanjutkan
Dengan catatannya adalah minimal 10 artikel, minim ya 10 artikel. Terus ada komentar dari kawan sendiri atau teman di luar atau pengunjung 5 komentar aja setiap satu artikel. Jadi totalnya 50 komentar ya kalau satu artikel. Dan syaratnya itu aja. Kalau Anda buat sekarang masih ada waktu 1 bulan lebih ya ke sana. Nah, nanti teman-temannya dikontak. Ini aku punya blog seperti ini ya, komentar ini artikelku gitu. Gitu aja nggak apa-apa, langsung minta aja gitu. Ya, karena kalau nunggu pengunjung lain lama tuh belum tentu ada. Ya, nah nanti saya cek, saya lihat sekilas sudah ada komentar, ada 10 artikel, otomatis nilai A ya, untuk blognya 100. Artikelnya 8, 80. Ya, artikelnya 5 ya 50 kan. Jadi artikel 10 ya, minimal ya, sesuai bidang. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Jelas? Ya, kalau jelas saya akhiri. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Oke, sebentar. Sudah absen semua? Sudah. Oh ya. Mbak Amri Nurul Jati. Oh Mas ya. Iya, Amrinya Mas Nuril. Oh Nuril kita. Jati. Oh iya. Salah saya. Kalau Mbak Anissa pasti ya. Nggak datang tapi. Nggak datang. Tapi absen di sini. Oh ya, presensi cuman nggak offline ya. Fengki Ardiansa. Ya. Baru kelihatan ya Mas Fengki ya. Betul. Pulang kerja apa pulang kampung? Oke oke. Ilham Puji. Ya Mas Ilham datang terus ya. Ya. Muhammad Ihsan. Nggak ada. Nah yang lain di mana nih? Di sini ya. Satunya ya mungkin ya. Coba saya refresh. Kalau presensinya bagus tuh biasanya nanti apa namanya nilainya full ya. Nilainya full. Ini kok nggak ada yang hadir ya di sini? Coba kita cek dulu presensinya di sini. Oh, cuma satu orang, Mbak Laili. Silahkan yang belum absen bisa presensi dulu supaya muncul di sini yang hadir. Ini ada yang belum saya panggil. Nah, ini sudah Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal. Muhammad Ihsan. Rahmat Widiansa. Baru kelihatan juga ya, Mas Rahmat. Mbak Sabrina. Mbak Sabrina datang terus. Mbak Sri Wulandari. Baru kelihatan juga. Kemana aja? Kerja pulang. Berarti kalau pas nggak offline, ikutnya live streaming ya, online ya.